Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha tariqal mustabid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yarjul muwahhidu biha najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saya masih di rumah sakit sekarang hari ketiga. Jadi kita masuk ke sini itu malam Kamis, Rabu malam, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Baru ini malam yang ketiga. Kebetulan anak saya ternyata nyusul sama ibunya, ini Ubaidullah nih, udah dah nyusul. Jadi kita masih di rumah sakit. Jadi kita ternyata sudah take video yang ketiga untuk, jadi ini untuk menjaga istiqomah ya, kita ngobrol-ngobrol aja lah, ambil pelajaran-pelajaran penting di sini. Jadi kita ini di lorong, kita ngasih aja santai. Ilmu bisa disampaikan di mana aja. Ini kita menunjukkan ya bahwa ilmu kita bisa disampaikan, dan bahkan kita lagi di rumah sakit kita bisa menyampaikan ilmu. Lorong, kita bisa baca Quran di mana aja. Ada yang nanya tuh ibu-ibu, kok banyak baca Quran ya? Karena dengar saya baca Quran sambil ngecas. Ya saya jawab ya saya terbiasa baca Quran, insya Allah. Kalau nggak sibuk. Dulu mau banyak baca Quran, begitu sibuk dengan kitab-kitab, hafalan kitab, Quran begitu. Tapi kalau kita rada lambat, kita lagi senang sama Quran, kita berapa kurang, kita ke Quran dulu lagi. Gitu biasa akhirnya begitu ya, kita bergerak aja. Kadang yang lagi seneng ini geser sini, seneng gitu. Jadi kalau saya sedang agak senang ke Quran, pasti kita agak lemah. Kalau sedang banyak ngulang kitab, hafalan segala macam, Quran lemah gitu. Pelajaran yang pertama adalah kita sambil pelajaran bahwa di balik musibah yang kita menimpa keluarga kami sekarang, tiba-tiba ayah kami drop. Ternyata keluarga kami itu anak-anaknya relatif kompak. Jadi kalau di kondisi yang terjadi darurat, ternyata keluarga kami relatif kompak lagi, dan ini adalah hal yang disyukuri ya. Dan mudah-mudahan ini adalah rahmat. Jadi di balik musibah ini keluarga kami sekarang menjadi lebih kompak. Walaupun kadang dari jauh, kan dari Jakarta pulang, saya minta mereka datang pulang, akhirnya pulang. Ya gitu ya. Jadi satu. Yang kedua, telah menganalisis keluarga di konteks ini, keluarga kami ini kalau bersatu itu relatif bagus, sebenarnya relatif stabil secara umum kalau bersatu. Ya tiap anggota keluarga kadang ada dinamika, tapi kalau secara umum keluarga secara bersatu ya insya Allah. Ternyata kalau ada terkait sama keperluan ya Pak, kalau terkait sama keperluan keluarga, misalkan orang tua, ya ternyata masih bisa relatif ya dibanding di kampung kami. Ini harus disyukuri ya. Dan yang ketiga, saya juga memandang ayah kami itu, keluarga kami secara umum sih relatif baik, berarti kalau melihat dari konteks anak-anaknya. Dan saya husnudon ya. Dan saya husnudon dengan hal tersebut, termasuk saya juga berharap apa yang saya amalkan, saya jalankan. Kadang-kadang ya secara umum, misalkan kalau ada kebaikan-kebaikan yang saya lakukan, itu juga dicatat menjadi kebaikan ayah kami, ibu kami. Karena bagaimanapun benar kata Nabi bersabda, inna atyaba kasbi ahadin
auladahu. Jadi yang terbaik dari kasab seseorang itu adalah anaknya. Jadi kalau anaknya itulah yang terbaik dari kasabnya, apa yang dilakukan anaknya diharapkan juga menjadi catatan bagi orang tuanya. Ya, kalau begitu ada pelajaran yang berikutnya adalah kalau kita sayang terhadap orang tua kita, perbaiki diri kita. Begitu aja, simple. Kalau kita sayang terhadap orang tua, perbaiki kita. Karena kalau kita mau menjadi lebih baik, itu akan baik buat orang tua kita. Gitu. Di dunia dan di akhirat. Dan itu juga akan baik untuk kita juga. Jadi kalau kita sayang terhadap orang tua kita, itu juga adalah dengan memperbaiki diri kita sendiri. Pelajaran berikutnya itu, oh iya, kita kalau ada di suatu tempat yang relatif agak jauhan sedikit, ternyata ada orang yang agak deketan sama kita, ternyata menjadi seperti akhirnya saling sapa, saling apa gitu. Jadi karena seperti lebih dekat, biasa gitu ya. Suatu saat saya ketika lagi di Jogja misalkan ya, itu pada orang-orang dari Jawa Barat itu kita merasa saudara, misalkan kita seketika sempat lagi di Jogja agak lama gitu. Sama nih, atau kalau kita misalkan tinggal di Amerika, itu ketemu sama orang Indonesia itu terasa saudara. Kenapa? Karena kita merasa agak dekat gitu. Ada merasa, padahal jauh juga belum pernah ketemu gitu. Baik. Kalau begitu, kita ini sesama muslim ini bersaudara. Ketika kita di suatu titik bahwa kita itu di akhirat itu ada di dalam kegentingan, manusia berkumpul, banyak yang kenal kan, yang lebih dekat sama kita itu akan lebih bersatu. Kayak bener tuh burung itu akan hinggap bersama teman-teman yang mirip, yang agak mirip gitu loh. Kayak bener, ahlus sunnah akan berkumpul sama ahlus sunnah lagi, ahlul bid'ah akan berkumpul sama ahlul bid'ah lagi, kaum musyrik berkumpul sama kaum musyrikin lagi, kaum kafir berkumpul sama kaum kafir lagi gitu. Orang-orang yang mencintai sahabat akan kumpul dengan sahabat gitu. Orang yang membenci para sahabat akan betul gitu. Nah, hati-hati Anda ketika dalam mencintai itu, hati-hati gitu. Ini pelajaran berikutnya. Siapa yang Anda cintai? Kalau Anda cintanya terhadap nabi, para nabi, kecintaan itu akan menjadikan kita itu bersama dengan mereka. Kalau kita cintanya terhadap para sahabat, kita akan disatukan oleh kecintaan itu, karena dengan kecintaan itu merasa dekat. Maka kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahabbah. Seseorang itu di hari kiamat akan bersama dengan orang yang dia cintai. Rahasia ya, kenapa? Kenapa disatukan? Karena bentuk keutamaan Allah terhadap hamba ketika hari kiamat itu di surga itu adalah tempatnya kenikmatan. Tidak ada yang lebih nikmat kecuali berkumpul dengan orang yang kita cintai. Kalau sama-sama kita cintai, sama-sama masuk surga, maka kita akan bersama di surga. Karena itu antara ayah sama anak, ibu sama anak, itu akan disatukan di surga. Gitu. Kenapa? Kalau sama-sama masuk surga akan disatukan di tempat yang paling tinggi. Apakah misalkan derajat surganya ayah lebih tinggi dari anak yang dibawa ke atas, atau anak yang lebih tinggi ayahnya yang dibawa ke atas gitu. Tidak diturunkan tapi diangkat mengikuti yang lebih tinggi. Dan bentuk kecintaan juga, misalkan kita cinta kepada para nabi, itu yang membuat kita itu dikumpulkan dengan para nabi. Siapakah kita kalau dibanding para nabi dalam amalan mereka? Nggak ada apa-apanya. Siapa kita dibanding para sahabat? Tidak ada amalan apa-apanya dibanding mereka. Tapi ternyata yang bisa mempersatukan kita di hari kiamat, di derajat surga yang sama, itu kecintaan. Hati-hati terhadap siapa yang Anda cintai. Sekaligus kita ingatkan, hati-hati terhadap orang yang Anda benci.
Kalau Anda membenci orang-orang solih, membenci orang-orang baik, orang-orang yang mencari kebaikan, Anda akan dipisahkan dengan mereka. Hati-hati. Pelajaran berikutnya, kemarin kan saya sudah sempat membaca hadis dari Al-Arba'in An-Nawawi nomor ke-10. Di Al-Arba'in Nawawi itu kata, Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha awbara yamuddu yadayhi ilas samai ya Rabb. Nah, Rabbnya itu di situ ditulisnya ya Rabbu. Saya itu ingin ngecek ini sebenarnya benar dibaca ya Rabbu. Saya nggak pernah baca ya Rabbu karena ngerasa aneh itu tulisan Rabbu itu. Tidak ada beri harkat, tapi saya merasa aneh. Saya bacanya ya Rabbi. Maka saya baca kitab Al-Fiyah Ibnu Malik, syarahnya Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin, di bab Al-Munada. Dikata situ ada bait syair sini, waj'al munadan sahha, waj'al munadan sahha, waj'al munadan sahha lil waj'al munadan sahha mudhafan lil ya gitu, waj'al munadan sahha mudhafan lil ya ka abdi abdi abda abda abdiya. Jadi di dalam munada itu kalau dia diidofatkan terhadap ya al-mutakallim ada 5 bacaan. Seperti ya abdi tanpa ya abdi dengan ya abda tanpa alif, ya abda dengan alif, dan ya abdiya. Dan 5 bacaan. Berarti kalau begitu kan sama-sama Rob. Rob itu kan dengan asalnya dengan ya mutakallim. Rob. Nah berarti bisa baca gini, ya Robbi. Nah itu satu. Biasa itu kan Robbi, atau di bank pakai ya boleh, ya Robbi boleh. Ya Robbi pakai ya Robba tanpa alif, ya Robba dengan alif, ya Robbiya dengan ya. Jadi ada 5 bacaan. Berarti harokat yang ada di dalam versi PDF An-Nawawi, syarah An-Nawawi itu dibaca ya tulis ya Robu, itu benar, itu nggak pas ya. Jadi saya juga nggak pernah baca, biasanya saya bacanya ya Robbi. Jadi bisa bacanya yang benarnya di situ lah ya Robbi, ya Robba, kan tanpa alif gitu. Jadi gitu baca ya Robbi, ya Robba bisa. Bukan ya Robbu. Ya Robbi, ya Robba. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Begitu. Baik. Pelajaran berikutnya, ya kalau secara makna itu artinya kita baca sedikit syarahnya ya, bahwa Allah itu maha baik. Dari sifat Allah At-Tayyib, maha baik, maka Allah itu hanya menerima yang baik-baik. Kalau gitu amalan-amalan, nafkah, apapun yang tidak baik itu tidak diterima oleh Allah. Walaupun dia itu misalkan lakukan perjalanan yang baik, misalkan seperti jihad atau misalkan haji, kalau dia memakan harta yang tidak baik, katanya ya itu tidak bagaimana bisa diampuni dikabulkan doanya, karena itu ada harta yang tidak baik.
Kenapa? Karena gitu. Tsumma dzakaror rajula yutilus safaru asy'atsa. Nabi itu menyebutkan ada seorang lelaki yang melakukan perjalanan yang panjang, perjalanan yang baik, yaitu seperti haji atau jihad. Asy'asa yang berdebu, akbaru asy'asa yang kusut, akbaru yang berdebu. Yamudu yadaihi ila sama. Mengangkat tangannya ke langit, angkat tangan, terus mengucapkan ya Rabbi, ya Rabba. Itu disebutkan juga nama Allah Ar-Rabbi. Terus fa'anna yustajabu lahu, bagaimana bisa dia dikabulkan doanya? Wa matamu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun fa'anna yustajabu lahu. Makanannya, minumannya, pakaiannya haram, bagaimana dia bisa dikabulkan? Tapi di sarah Ibnu Daqiqil Id itu dikatakan bahwa Allah tetap masih bisa aja mengabulkannya, tafadzulan, sebagai keutamaan Allah. Jadi walaupun orang memakan harta yang haram, melakukan perjalanan atau apa, walaupun secara ininya kadang sulit untuk dikabul, tapi Allah masih bisa aja mengabulkan sebagai fadl Allah. Masih Allah kabulkan juga, memungkinkan Allah tetap mengabulkan. Sebentar, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.